Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan merespon Habib Rizik Syihab ya. Dia ingin orang-orang yang bikin rusak negeri ini selama 10 tahun terakhir, siapapun dia, harus diseret ke proses hukum. Yang korupsi, yaitu tentu pejabat-pejabat itu yang korupsi, yang terlibat judi online, yang membackingi judi online, kemudian yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi oleh Prabowo, itu harus dibersihkan, diseret. Nah, dia posisi Habib Rizik Syihab itu hanyalah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi kekuatan dia hanya moral, dia nggak punya perangkat aparat untuk membereskan itu semua, dan makanya dia nitipkan pesan itu ke Prabowo ya. Jadi kata dia Prabowo harus didukung dan juga harus dikritik ya, tapi dipuji kalau benar, tapi bukan berarti harus jadi penjilat gitu. Kalau pemerintahan kemarin kan banyak yang menjadi penjilat tuh, pemuja-pemuja, tapi nggak kritis ya. Jadi banyak yang menjilat. Nah, yang menjilat itu yang bikin negeri itu rusak. Ya itu orang kroni-kroni itu. Termasuk dia sebut, saya udah lihat sebentar ya, siapapun orangnya termasuk Jokowi, itu harus diseret ke pengadilan tuh. Termasuk Jokowi dan Fufu Fafa. Dia Fufa. Harus diseret, harus bertanggung jawab ya terhadap orang-orang siapa saja yang merusak negeri ini selama 1 dekade. Kita lihat ya respon dari ucapan dari Habib Rizik Syihab. Ini sebenarnya diambil di IBF TV. IBTV itu Islamic Brotherhood ya, Islamic Brotherhood TV, pengganti dari Front Pembela Islam TV ya. Saudara, yang ingin saya ingatkan di sini bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut marut selama ini, saudara, khususnya dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini. Demokrasi ditabrak, yaitu banyak kejahatan konstitusi, termasuk peraturan Mahkamah MK yang memuluskan anaknya Jokowi menjadi calon wakil presiden lewat keputusan Mahkamah Konstitusi yang dibuat oleh Anwar Usman ya, nomor 90, dan diketok palunya, disahkan tanggal hari Senin 16 Oktober 2023 itu. Itu dirusak demokrasi yang jelas-jelas. Terus korupsi merajalela itu apa misalnya? Tahun 2019 Indonesia Corruption Watch itu mencatat ada di zaman Jokowi itu tahun 2019 ada korupsi kasusnya 271, dan 4 tahun kemudian Desember 2023 korupsi itu meningkat sampai 3 kali lipat ya, menjadi 791, dari 271 menjadi 791. Itu menurut catatan Indonesia Corruption Watch. Nah, itu mungkin yang disebut oleh Habib Rizik korupsi merajalela. Ya dibiarin korupsi, nggak diberantas itu. Ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan, seret. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jadi yang disebut harus dibersihkan di pemerintahan sekarang
oleh Prabowo selaku presiden adalah orang-orang yang punya kaitan masalah dengan korupsi, dengan judi, dengan pembunuhan, ya, dan dengan segala macam persoalan merusak negeri ini. Disebut pembunuhan itu pelanggaran HAM, itu tentu dibunuhnya ya 6 orang santri Habib Rizik Syihab di kilometer 50 pada tanggal 7 Desember 2020 juga. Belum sebulan saat Habib Rizik itu baru tiba di Indonesia setelah diisolasi secara politik, nggak boleh pulang selama 3 tahun 7 bulan di Mekah. Begitu pulang, nggak dibantu kepulangannya oleh pemerintah Jokowi kan, tapi berdasarkan usaha-usaha dari Habib Rizik, berdasarkan dari dirinya sendiri dan teman-temannya. Dan mendaratlah 10 November tuh hari Rabu di Indonesia tahun 2020. 7 Desember ya dikejar ya rombongan dakwah Habib Rizik di Cikampek kilometer 50 dan 6 orang anak santri itu dibunuh. Nah, ini yang bunuh itu siapa? Yang sudah dihukum adalah 2 orang anggota Polda Metro Jaya. Tapi menurut hakim mereka tidak terbukti pidananya, tapi tidak bisa dihukum, harus divonis lepas. Yang dimaksud lepas, mereka harus dilepaskan dan tidak bisa dipenjara. Kenapa? Menurut hakim mereka membela diri, membela diri 6 orang mati. Ya, nah, pertanyaannya, pembunuhan itu siapa yang nyuruh? Gitu? Kapolrinya siapa waktu itu? Tentu Kapolrinya kalau nggak salah masih Tito ya, bukan Tito. Kalau Tito pembunuhan yang Mei itu ya, yang 8 orang dibunuh di depan Bawaslu itu Kapolri Tito, diganti oleh Sigit Listio. Sigit siapa? Listio itu. Pembunuhan di kilometer 50. Nah, itu harus diusut ya, pembunuhan itu. Dan yang mati itu menurut Kontras dalam pemerintahan Jokowi terakhir, itu yang mati unlawful kill, yang dibunuh di luar hukum, dibunuh di jalanan gitu loh maksudnya. Itu ada 46 ya. 46 orang resminya. Tapi menurut Amin Rais official yang dibunuh semena-mena oleh rejim Jokowi itu ada 52. Kayaknya 46 tambah 6 ya, 6-nya santrinya Habib Rizik. Tapi mungkin 46 itu menurut saya sih udah termasuk yang 6 itu mungkin. Tapi banyak itu 46. Nah, itu harus diusut. Siapa yang harus membongkar masalah itu, menyeret orang-orang yang bertanggung jawab itu, yaitu Prabowo menurut Habib Rizik Syihab. Jadi korupsi harus dibersihkan. Lah, orang-orang yang korupsi itu ada di kabinet semuanya itu sekarang. Kabinet merah putih. Siapa? Ya Prabowo lebih tahu. Nggak terlalu harus jadi orang canggih untuk menunjuk orang-orang itu. Tapi kan kita nggak punya bukti ya. Pokoknya ada di situ. Jadi koruptor-koruptor itu nggak usah dikejar sampai Antartika lah. Wong ada di depannya sendiri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Bukan 10 dekade, 10 hari, 10 tahun. Tidak. Betul. Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir. Takbir. Ini orang-orang yang salah itu bergetar ya hatinya karena ketakutan dan dosa-dosa, kekeliruan pengambilan keputusan itu, mereka takut ya dengan kesalahan-kesalahan sendiri. Yaitu siapa? Jokowi katanya. Tak peduli Jokowi dan Fufu Fafa. Kalau menurut Suryo, Fufu Fafa itu akun milik Gibran Raka Buming Raka yang sekarang menjadi calon presiden, yang menjadi wakil presiden. Itu kesalahan-kesalahan itu harus yang dibuat oleh mereka harus diseret ke pengadilan. Terus kemudian kroni-kroninya, ya orang-orang yang bekerja sama dengan mereka. Nggak usah kita sebutin ya, orang dalam kabinet maupun di luar kabinet zaman rejim yang kemarin ya. Mereka harus
apa orang-orang yang bermasalah itu harus diseret ke pengadilan menurut siapa? Menurut Habib Rizik Syihab. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu menyuruh yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah kemungkaran, ya, mengkomando yang baik-baik dan mendiskomando yang nggak baik. Kenapa? Negeri ini milik kita, ya. Bersama, jangan diserahkan kepada penjahat-penjahat, dan penjahat-penjahat itu jangan dibiarkan melenggang sambil tertawa-tawa. Dia harus diseret ke pengadilan secara hukum menurut Habib Rizik Syihab. Bagaimana menurut Anda? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Monas kemarin, ya, tanggal 2 Desember 2024. 2 Desember 8 tahun yang lalu saya ikut di Monas, ya. Tanggal hari Jumat, ya. Kalau ini kan hari Selasa, ya. Jumat, dan sholat Jumat di sana dengan khutbah Jumat dan ininya Habib Rizik Syihab, luar biasa. Kita hujan sholat Jumat, diguyur dalam hujan kasih sayang Allah. Saya berada di depan kedutaan besar Amerika yang 8 lantai yang sedang dibangun waktu itu, ya. Masih jualan bubur ayam. Saya tutup pagi-pagi hari Jumat, nggak jual bubur ayam. Saya dikasih ongkos hari Kamisnya oleh Pak Sigit, orang Komplek Branwir, karyawan pegawai dari pemadam kebakaran. Jadi saya bisa kesanakan dikasih ongkos 50.000. 8 tahun kemudian saya masih jualan bubur ayam. Jadi di 2 presiden saya jadi tukang bubur ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam, kan, ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap, ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan
lantainya dari keramik, bukan keramik, granit. Sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.